Hai hai hai, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Hatur nuhun, terima kasih ya. Welcome to back YouTube channel Moms of El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda, hai teman-teman, hai semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian semua nemenin aku nyetrika ya mam. Ini tuh sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, tadi aku udah nyapu-nyapu halaman, udah ngepel rumah, terus udah masak, udah mandiin si El, udah ngasih sarapan si El. Nah, sekarang ini aku mau nyetrika, teman-teman. Dan itu mumpung si L-nya itu lagi anteng, jadi aku sambil nyetrika. Soalnya setrikaan aku itu udah numpuk banget teman-teman. Sebenarnya itu ya teman-teman, semenjak aku punya si L itu aku jarang banget nyetrika ya. Kecuali baju sekolahnya si kakak, aku rajin tiap minggu pasti tak setrikain. Tahu sendiri kan lah ya teman-teman, namanya punya bocil itu ya sak kobernya ya teman-teman kalau nyetrika itu. Yang penting itu nomor satu masak teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini aku mau cerita-cerita sedikit ya. Aku tuh dulu itu lahirannya kan sesar ya teman-teman. Nah nyampe sekarang itu kalau kecapean itu luka sesarnya itu tuh masih sering nyeri loh teman-teman. Padahal udah 2 tahun berlalu ya teman-teman pasca SC itu. Tapi kalau kecapean itu pasti luka bekas sayatan itu tuh sering cengkring-cengkring gitu teman-teman. Aku tuh anak 2 itu sesar semua ya teman-teman. Dulu waktu lahirannya si kakak itu nggak ada pembukaan ya teman-teman. 2 hari 3 malam itu tetap bukaan 1, padahal udah diinduksi juga loh teman-teman, tapi tetap bukaannya itu tuh nggak nambah-nambah. Nah si kakak itu tuh kontraksinya tuh hebat banget ya teman-teman. Terus ditambah itu diinduksi. Nah diinduksi itu rasanya nggak karu-karuan ya Allah teman-teman. Nyampe sekarang itu tuh masih kebayang-bayang ya. Padahal si kakak itu umurnya udah 8 tahun ya teman-teman. Terus kalau aku ditanya soal sesar itu katanya nggak bisa nahan sakit teman-teman. Aku itu nelangsa loh teman-teman, suka sakit artinya gitu. Padahal kita tuh udah berusaha ya, berusaha pengen lahiran normal, tapi apalah daya tetap nggak bisa, dan jalan satu-satunya adalah operasi teman-teman. Nah pas si El lahiran itu kan katanya kalau anak pertama itu sesar, kemungkinan anak kedua itu bisa sesar lagi ya teman-teman. Terus aku tuh konsultasi ya sama dokter ya teman-teman. Katanya boleh lahiran normal, tapi asal lahirannya itu di rumah sakit. Terus kalau nanti ada apa-apanya bisa langsung ditanganin katanya. Di situ dokter udah udah ngasih jadwal operasi teman-teman, udah nentuin tanggal gitu, tanggal operasi. Tapi aku dikasih 2 pilihan teman-teman, kalau pengen nyoba lahiran normal itu ya harus di rumah sakit, nggak boleh di bidan-bidan setempat gitu, biar nanti kalau ada apa-apa itu biar cepet gitu langsung ditangani. Dan akhirnya itu aku sama pak suami itu memutuskan ya udahlah sesar lagi aja, soalnya nanti takutnya kayak mana ya, kitanya tuh udah sakit, udah kontraksi, udah nunggu pengen lahiran normal, tapi nanti ujung-ujungnya sesar kan malah kayak mana ya, malah
loro ati ya teman-teman. Jadi ya udah, makanya aku itu memutuskan sesar lagi. Dan ternyata teman aku juga itu kan dulunya juga anaknya yang pertama sesar ya. Sak dilalahnya itu tuh kita tuh lahirannya barengan ya teman-teman. Cuma beda 1 hari dia duluan ya. Dia itu tuh udah nyoba pengen lahiran normal ya teman-teman. Tapi alhasil dia tuh akhirnya disesar juga teman-teman, disesar lagi. Aku tuh kayak mana ya, pengen sih sebenarnya bisa lahiran normal gitu. Cuma tuh trauma aja gitu pas si kakak itu dulu 3 hari 3 malam ngerasain induksi yang luar biasa sakitnya teman-teman, dan ujung-ujungnya itu sesar. Aku takut itu terjadi lagi teman-teman, jadi aku yowis memutuskan sesar wae. Dan tahu nggak teman-teman, sesaran aku itu dulu tuh bolong-bolong teman-teman. Dulu tuh luka sesar aku tuh ngerembes teman-teman. Padahal pas waktu sesarnya kakak itu 1 minggu itu aku udah bisa aktivitas loh teman-teman. Udah bisa nyuci sendiri, pokoknya udah bisa nyapu-nyapu, kecuali angkat-angkat berat ya teman-teman, belum berani aku. Tapi yang kedua itu ya Allah, Masya Allah, luar biasa nikmatnya teman-teman. 40 hari itu tuh luka sesar aku tuh masih ngerembes teman-teman. Ceritanya tuh gini ya teman-teman. Aku itu kan kalau habis sesar itu 1 minggu tuh suruh kontrol ya teman-teman. Nah aku itu tuh kan kontrol. Terus nyampe sana itu kan di USG ya teman-teman, katanya bagus, lukanya kering gitu kan. Terus sama perawatnya itu tuh kan diteken-teken ya teman-teman, takut berair gitu kan ya. Terus aku ngomong, mbak yang sebelah sini itu sakit. Malah sama perawatnya itu tuh diteken kenceng banget teman-teman, sampai aku itu tuh tadinya bisa jalan enak, maksudnya bisa jalan normal gitulah, nggak ngerasain sakit. Abis diteken itu ya Allah, terus nggak bisa jalan aja itu tuh sakit gitu loh teman-teman. Dan nyampe rumah itu kan jam 3 sore ya teman-teman. Terus aku jam 7 malam itu tuh ngelipetin baju loh teman-teman ceritanya. Tapi terus aku tuh ngerasain ada yang dingin-dingin gitu dari luka sesar aku. Dan ternyata sempet tak cium teman-teman. Tak cium itu tuh baunya bau alkohol gitu ya teman-teman. Terus di situ Pak suami tak suruh ngeliat teman-teman, tak suruh ngeliat sesaran aku tuh kenapa kok ada berair gitu kan ya. Nah alhasil Pak suami kaget teman-teman, shock, kaget. Dia bilang, ini dek buka dek, gimana ini luka sesarnya, buka dek gitu. Dan karena aku nggak bisa ngeliat kan teman-teman, jadi tak suruh videoin itu luka sayatan aku teman-teman. Dan setelah aku tahu teman-teman, aku itu shock banget, kaget, lemes teman-teman, redek rasanya, nggak genah-genah teman-teman. Terus akhirnya 2 hari berlalu, itu si luka sesar yang buka itu ngerembes terus ya teman-teman. Nah tiba-tiba terus benangnya itu nongol teman-teman, benang sesarnya itu tuh nongol. Alhasil nambah panik teman-teman, takutnya nanti dibedel ulang, dioperasi ulang. Itu tuh rasanya di pikiran itu tuh udah melayang-layang ya teman-teman. Terus akhirnya kita memutuskan untuk kontrol kembali ke rumah sakit teman-teman. Nah di rumah sakit itu tuh cuma dipotong itu benang yang nongol itu, ada kayak 3 cm itu benang nongol teman-teman, sama dokternya itu dipotong. Katanya nggak apa-apa, ini aman-aman aja katanya. Nah terus udahlah, kitanya tenang ya teman-teman, nggak begitu panik ya. Tapi 1 minggu berlalu, luka sesar aku tuh tetap ngerembes teman-teman, yang bekas buka itu jahitannya ya. Terus sama ponakan aku itu tiap aku habis mandi pagi sama sore itu sama dia dibersihin teman-teman. Nah di situ tuh setiap dibersihin itu tuh yang keluar itu tuh nanah ya teman-teman. Terus kalau nanahnya itu udah habis, nah terus benangnya itu tuh pada keluar teman-teman, 1 cm gitu. Ternyata setelah benang-benang yang gak jadi daging itu
keluar itu teman-teman, pada keluar gitu. Nah terus itu tuh luka sesar aku tuh mulai bisa ngering teman-teman, mulai sembuh lah gitu. Ternyata tuh luka ngerembes itu tuh pengen ngeluarin benang yang nggak bisa jadi daging ya teman-teman. Dan alhasil ada 8 titik yang bolong-bolong di bekas luka sesar aku loh teman-teman. Aku 40 hari itu masih minum antibiotik teman-teman, takut ya teman-teman, takut infeksi gitu. Jadi aku 40 hari itu masih minum obat terus sampai jelek loh teman-teman. Dan dalam 40 hari itu tuh aku free, nggak ngerjain pekerjaan rumah teman-teman, cuma megang anak, paling cuma bantu-bantu ngelipetin baju doang. Semua itu yang ngerjain Pak suami teman-teman. 40 hari itu Pak suami ngerjain semuanya teman-teman, mulai dari masak, nyuci dan lain-lain. Aku itu cuma bantuin ngelipetin baju sama pokoknya udah ngurus anak doang teman-teman. Tapi terkadang ya teman-teman ada lambe-lambe turah teman-teman. Aku dibilang bukan ibu yang sempurna, dibilang gak bisa nahan sakit, dibilang inilah itulah, pokoknya macem-macem teman-teman. Aku tuh ya Allah, kalau dibilang itu tuh sakitnya luar biasa ya teman-teman, loro banget hatiku teman-teman. Siapa sih yang gak pingin lahiran normal gitu, tapi apalah daya lah ya teman-teman. Allah itu udah menakdirkan aku untuk sesar dua-duanya ya teman-teman. Jadi ya wis lah, pilih jalan terbaik gitu. Maaf ya teman-teman, rocos terus ngomongnya. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau dengerin cerita aku, yang udah mau nonton video aku sampai habis. Terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian dibales oleh Allah dengan kebaikan ya. Amin. Maaf ya teman-teman, dubbingnya itu ada kendala-kendala kecil gitu. Soalnya nyambi ngomong bocah ya teman-teman. Soalnya nanti kalau nggak disambi itu, kalau nunggu bocahnya tidur itu tuh kadang tuh kitanya tuh kelupaan ya teman-teman, terus itu videonya nggak jadi-jadi. Jadi ya wis lah, menyelam sambil minum air gitu. Oh ya, balik lagi ya video ya teman-teman. Nah ini tuh aku tuh lagi nyetrika bajunya si L ya teman-teman. Ini aku pertamain dulu bajunya si L. Nanti kalau bajunya si L udah selesai, aku pindah lagi ke bajunya si kakak. Aku kalau nyetrika itu bisa seharian full ya teman-teman, soalnya tuh karo nyambi-nyambi bocah ya teman-teman. Nanti kalau si L nya itu nangis, aku berhenti nyetrikanya. Nanti kalau si L nya itu anteng lagi, aku lanjut lagi nyetrikanya. Terus nanti kalau si L nya mau tidur, ya aku berhenti lagi nyetrikanya, tidurin si L dulu. Nanti abis L tidur itu ya aku lanjut lagi ya teman-teman. Udah pokoknya gitu, muter-muter teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu tuh kok ya luar biasa nikmatnya ya teman-teman. Kayaknya itu pekerjaannya sepele ya teman-teman, tapi itu rasanya melelahkan sekali. Apalagi kalau ngomong bocah ya teman-teman. Wis mana bocah aktif, kitanya tuh capek. Pokoknya tuh kesabaran juga itu tuh diuji ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya buat para ibu-ibu rumah tangga. Jaga kewarasan kalian ya teman-teman. Oke. Ini tuh aku kalau nyetrika nunggu yang di lemari itu tuh berantakan ya teman-teman. Kalau belum berantakan belum tak setrika teman-teman. Pokoknya jangan dicontoh ya teman-teman. Ini tuh nggak baik teman-teman. Dan alhamdulillah ini bajunya si L itu udah selesai ya teman-teman. Ini tak masukin ke lemari ya teman-teman. Terus itu jangan salfok ya teman-teman, sama alasnya itu tak alasin ala kadarnya aja teman-teman. Yang penting ada alasnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nemenin aku, udah mau menonton video aku sampai habis. Terima kasih ya. See you the next video. Bye bye. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.